katanya mau diperkarakan lagi tuh mobil sebagai perkara baru ya, dari 2000 sekian belas. Wah, sekian markas kepolisian, orang dipakai sana sini untuk kemudian melaporkan saya. Alhamdulillah, saya nggak pernah berlindung di balik ketek siapapun, nggak pernah berlindung di balik kemudian rezim ini rezim itu, nggak pernah. Saya jalanin, tanya aja polisi-polisi yang meriksa saya, nggak dipakai duit juga. Paling tukar sama ceramah gitu kan di markas tersebut, karena mereka juga percaya nggak mungkin lah saya nipu begitu. Tapi saya jalanin tuh, ada yang 2 hari BAP-nya, Masya Allah, mesti bolak-balik. Ada yang kemudian balik lagi, revisi apa, ada macam-macam udah. Ya saya jalanin aja. Ada kali 5 atau 8 gitu, sampai ke tingkat Polres sih, dari mulai Baraskrim, Polda, ini Polda itu sampai Polres. Kemudian terakhir di pengadilan negeri, kalau ngelaporin gue diem, ditampun, udah gegap gempita, media lah segala macam, giliran kalah diem aja. Dan saya juga nggak pernah berhasrat untuk mukul balik, nggak pernah, ya nggak pernah. Ini sebagai jawaban kepada teman-teman dia, ya ambil aja udah. Nggak, saya mah apa ya, pengennya tuh nggak saling klarifikasi, nggak saling hujat. Uang yang dipermasalahkan ini 1-2 kok. Nggak beneran banyak kayak apa tahu yang dibayangkan teman-teman. Enggak, dari 2.900 orang yang ikut patungan usaha di 2012 ya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2.500 lebih itu udah dipulangin. Sisanya ini kan nggak tahu, saya juga nih masalah data dan lain-lain, bukan masalah justru kelemahan. Enggak, di 2.500 loh. Datanya ada loh, dan saya koordinasi loh dengan teman-teman OJK, BI, teman-teman di Kementerian Koperasi, Satgas Waspada Investasi. Ini saya terbuka nyampaikan, ya nggak mungkin dong bohong dong. Masa saya nyebut OJK, BI, Kementerian Koperasi lain-lain, saya bohong numpang berlindung? Enggak lah. Nah, peristiwa 2012 patungan usaha itu nih ceritanya lompat-lompat nih. Itulah yang kemudian melahirkan aset manajemen syariah. Umat sekian puluh tahun nggak pernah punya loh aset manajemen syariah. Sekarang punya loh. Ini udah waktunya terbang. Terus umat juga nggak ngerti apa-apa, dengan izin Allah sedikit sekali yang mengetahui tentang dunia keuangan. Ini kita bawa bahwa masih ada cacat-cacat di perjuangan kita menegakkan ekonomi umat. Ya ayo, wong sih gue nggak kemana-mana. Hotelnya juga berdiri dengan segala macam rupa. Kita tanggung dengan izin Allah. Udah mah bengkak pembangunannya, udah mah kemudian nanggung bunga BTN yang sebulan bisa 500 juta. Terus kemudian menanggung beban mesti nambahin beli tanah, kemudian motong 2 lantai. Kalau nggak ada diskresi dan segala macam, wah nggak kepake tuh hotel. Ya namanya juga anak muda zaman itu, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi kan itu yang dibimbing oleh OJK, oleh teman-teman BI, sehingga lahirlah Imani Syariah, Imani Syariah, kemudian lahir Petren Asset Management dan lain sebagainya. Semua belum berakhir. Semua masih perjalanan, belum berakhir, dan saya masih berdiri. Nah, ketika saya melihat ini dipulangin adalah sebagai solusinya, ya saya pulangin. Bukan Ustadz Yusuf Mansur jika tidak rajin berurusan dengan polisi. Dulu, 2 tahun yang lalu, jauh sebelum menjadi da'i atau ustadz, namanya pun belum berubah menjadi Ustadz Yusuf Mansur. Masih pakai nama yang lama, yaitu nama Jam'an Nur Khatib Mansur. 2 kali beliau berurusan dengan polisi. Tidak hanya berurusan dengan polisi, Jam'an Nur Khatib Mansur bahkan sampai menginap 1 tahun di sel penjara polisi selama 2 kali masuk penjara. Sekarang kembali lagi kejadian terulang dan berulang. Ustadz Yusuf Mansur dalam kapasitasnya sebagai ustadz yang berbisnis, namanya pun bukan lagi Jam'an Nur Khatib karena sudah berubah menjadi Ustadz Yusuf Mansur. Dan beliau berkisah sendiri bahwa dirinya berurusan dengan polisi sebanyak 8 kali. Diperiksa dari urusan Polres, Polda, hingga Mabes Polri atau Bariskrim Mabes Polri. Dan kemudian berakhir di pengadilan. Ada setidaknya 3 Mapolrestabes, markas kepolisian resort kota besar Bogor, Jogja, dan Surabaya yang menerima pengaduan. Urusannya pun tidak jauh mengenai pengaduan soal dugaan penipuan investasi, patungan usaha, hotel dan apartemen, haji dan umroh. Tidak hanya soal dirinya yang berkasus, Ustadz Yusuf Mansur juga diseret-seret dengan perumahan syariah yang fiktif, yang memakai atau mencatut namanya di Sidoarjo atau Surabaya atau pokoknya Jawa Timur deh. Di brosur perumahan syariah yang fiktif itu terpajang foto dan nama besar Ustadz Yusuf Mansur. Padahal
Ustadz Yusuf Mansur pada perubahan syariah itu tidak tahu menahu, ia hanya dicatut namanya, dicatutlah nama dan fotonya. Akibatnya kembali lagi-lagi Ustadz Yusuf Mansur pun harus berurusan dengan polisi Polda Jawa Timur di kota Surabaya sebagai saksi, bahkan boleh jadi juga sebagai korban karena namanya dicatut sebagai orang yang terlibat dalam perumahan fiktif bersyariah itu. Dan kali ini Ustadz Yusuf Mansur pun masih berurusan dengan polisi karena ia akan mengadakan perlawanan. Ia akan mengadukan 12 penggugatnya ke Polda Metro Jaya dan 3 orang aktor intelektual di balik merebaknya kasusnya yang membesar. Lagi-lagi berurusan lagi dengan polisi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.